Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Ferry Paulus senyum saat supporter Jakmania nyalakan flare. Supporter PSM nyalakan flare bentuk kekecewaan terhadap PSSI. Bonek Mania nyalakan flare saat laga Persebaya versus Bali United. Eduardo Perez sepakat gabung ke Persebaya gantikan Paul Munster. Ferry Paulus senyum saat supporter Jakmania nyalakan flare. Laga pekan ke-34 antara Persija Jakarta melawan Malut United berakhir dengan skor imbang 0-0. Hasil imbang itu membawa tim tuan rumah Persija Jakarta menutup laga musim 2024-2025 dengan finish di posisi ke-7 dengan total 51 poin. Sementara Malut United finish di posisi ketiga dengan total 57 poin. Namun, di balik laga itu terdapat momen yang buruk dan tidak patut dicontoh, di mana supporter Jakmania menyalakan flare berlebihan sebagai bentuk kekecewaan atas pencapaian Persija di musim ini. Supporter Jakmania juga membentangkan spanduk sebagai bukti protes dari hasil laga menghadapi Malut United. Namun, di sela-sela aksi tersebut, Ferry Paulus yang merupakan salah satu petinggi Persija Jakarta tertangkap kamera sedang tersenyum saat menyaksikan supporter Persija menyalakan flare dalam laga melawan Malut United. Momen itu terjadi ketika atmosfer di dalam stadion mencapai puncaknya, dengan ribuan supporter menyanyikan yel-yel sambil menyalakan flare dan membentangkan spanduk. Buntut dari ekspresi Ferry Paulus yang terlihat tersenyum ini pun menuai beragam reaksi. Sebagian menilai senyum tersebut sebagai bentuk kebanggaan ada keuntungan yang didapatkan ketika melihat supporter melakukan pelanggaran dengan menyalakan flare. Namun tidak sedikit pula yang menganggap Ferry Paulus seolah tidak peduli dan tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Persija terkait aksi yang dilakukan oleh supporter Jakmania tersebut. Namun, banyak pihak termasuk kalangan penggemar sepak bola tanah air agar Komdis PSSI memberikan sanksi yang seadil-adilnya kepada supporter Jakmania setelah menyalakan flare berlebihan di laga antara Persija Jakarta melawan Malut United. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Supporter PSM nyalakan flare bentuk kekecewaan terhadap PSSI. Selain supporter Persija Jakarta, para pendukung PSM Makassar juga melakukan pelanggaran yang sama, di mana para pendukungnya menyalakan flare di saat laga terakhir musim 2024-2025 antara PSM Makassar melawan Persita Tangerang. Sebelumnya, laga itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan PSM Makassar. Di balik adanya penyalaan flare tersebut sebagai bentuk protes para pendukung PSM Makassar terhadap PSSI. Hal ini bisa dilihat dari tulisan spanduk yang dibentangkan oleh para supporter Juku Eja. Tak hanya tertuju kepada PSSI, penyalaan flare tersebut juga ditujukan kepada manajemen atas pencapaian PSM Makassar yang dinilai buruk di musim ini. Akibat dari aksi itu, PSM Makassar pun terancam disanksi oleh Komdis PSSI. Patut kita nantikan sanksi apa yang akan diterima oleh PSM Makassar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bonek Mania nyalakan flare saat laga Persebaya versus Bali United. Lagi-lagi tentang penyalaan flare. Selain supporter Persija Jakarta dan supporter PSM Makassar, kali ini supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania, juga melakukan pelanggaran yang sama, di mana para pendukungnya menyalakan flare di saat laga terakhir musim 2024-2025 antara Persebaya Surabaya melawan Bali United. Sebelumnya, laga itu berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan tim tamu Bali United. Di balik adanya penyalaan flare tersebut diduga sebagai bentuk protes para pendukung Persebaya terhadap pencapaian Persebaya yang dinilai buruk di musim ini. Apalagi setelah melihat laga penutup melawan Bali United takluk di markas sendiri dengan skor yang telak. Akibat dari aksi itu, tim berjuluk Bajul Ijo itu pun terancam disanksi oleh Komdis PSSI. Patut kita nantikan sanksi apa yang akan diterima oleh Persebaya Surabaya. Bagaimana menurut pendapat kalian?
Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Eduardo Perez sepakat gabung ke Persebaya gantikan Paul Munster. Kabar tak terduga datang dari Persebaya Surabaya, di mana pelatih Paul Munster kabarnya akan dipecat di akhir musim 2024-2025. Dan menurut kabarnya, sosok pelatih yang akan menggantikan posisi Paul Munster di kursi kepelatihan tim Bajul Ijo adalah seorang mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Eduardo Perez. Eduardo Perez dianggap menjadi kandidat terkuat sebagai pelatih yang akan menggantikan posisi Paul Munster di musim depan. Sebagai informasi, pelatih asal Spanyol itu saat ini menjadi tim koordinator junior di klub CV Villarrobledo. Tidak hanya itu, pelatih tersebut juga pernah menjadi asisten pelatih Persija Jakarta dan kepala pelatih PSS Sleman di musim 2019-2020. Bagaimana menurut pendapat supporter bonek mania? Setujukah Eduardo Perez menggantikan posisi Paul Munster di musim depan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Muhammad Ferrari gabung ke Bayangkara Lampung FC. Salah satu bek muda milik Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, kabarnya resmi hengkang dari tim Macan Kemayoran. Kabar putusnya kontrak antara Muhammad Ferrari dan Persija Jakarta langsung beredar di sosial media dan kini menjadi trending topik. Berdasarkan berbagai sumber, salah satu alasan Muhammad Ferrari memilih hengkang dari Persija adalah karena berstatus anggota Polri. Oleh sebab itu, bek berusia 21 tahun itu dikabarkan kemungkinan besar akan bergabung dengan Bayangkara Lampung FC di musim depan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. 5 top klasemen sementara Liga 1 musim 2024-2025. Saat ini Liga 1 sudah memasuki pekan ke-34 dan Persib kini sudah resmi keluar sebagai sang juara Liga 1 musim 2024-2025. Berikut daftar 5 top klasemen sementara Liga 1 musim 2024-2025 edisi putaran ke-34. Di posisi pertama ada Persib Bandung dengan koleksi 66 poin dengan rincian 18 kali menang, 12 kali imbang, dan 3 kali kalah. Lalu ada Dewa United dengan total 61 poin dengan rincian 17 kali menang, 10 kali imbang, dan 7 kali kalah. Kemudian di posisi 3 ada Malut United dengan total 57 poin dengan rincian 15 kali menang, 12 kali imbang, dan 7 kali kekalahan. Sedangkan di posisi keempat ada Persebaya Surabaya dengan total 56 poin dengan rincian 15 kali menang, 11 kali imbang, dan 8 kali kalah. Dan di posisi kelima besar ada Borneo Samarinda dengan total 56 poin dengan rincian 16 kali menang, 8 kali imbang, dan 10 kali kalah.